Cerita ini berlanjut setelah Yao Sisu gagal memasuki rumah abadi Qingling, tempatnya gua Kaisar Abadi berada. Jika bukan karena mengkonsumsi 4 pil jiwa darah yang sangat berharga, sehingga ayahnya mempertaruhkan nyawanya untuk memperoleh pil itu, wanita ini akan mati. Yao Sisu akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Wang Ling dan bergerak menemuinya. Sementara di kamp militer, Wang Ling sedang berkultivasi memurnikan energi spiritual iblis yang diserapnya dari lebih 500 prajurit yang dibantainya. Dia bersiap untuk memasuki tingkat akhir transformasi jiwa. Pada hari ini, Wang Ling membuka matanya ketika gelombang suara Yao Sisu berdengung di telinganya. Yao Sisu memintanya di tengah malam untuk menemuinya di atas gunung kuno 1000 km dari kamp militer. Sayangnya Wang Ling mengabaikan pesan ini dan membuat Yao Sisu menunggu di atas gunung hingga matahari terbit. Yao Sisu menjadi cemberut dan marah. Dia segera berteleportasi dan muncul kembali di depan kamp militer Wang Ling yang sudah dijaga oleh banyak prajurit. Yao Sisu melangkah maju, tetapi Sisan dengan dingin menyuruhnya berhenti. Ekspresi Yao Sisu sedingin es. Dia bukannya melambat, malah terbang lebih cepat menuju kamp militer. Pada saat ini, kolonel pasukan diikuti para ribuan prajurit iblis segera bergegas dengan cepat untuk menghentikan Yao Sisu. Sisan langsung menerjang maju, mengirimkan tinju yang kuat. Yao Sisu hanya mengangkat tangannya dan sinar energi merah langsung membekukan tubuh Sisan menjadi kristal patung. Adapun para kolonel dan ribuan prajurit mencoba menghentikannya. Yao Sisu hanya melambaikan tangannya ke belakang dan sebuah tirai cahaya merah menghalangi jalan mereka. Aku punya urusan pribadi dengan Komandan Wang, jadi jangan ganggu kami, Yao Sisu berkata saat berjalan ke kamp militer. Tetapi tiba-tiba angin berhembus, mengejutkan Yao Sisu dan menghancurkan es merah yang membekukan tubuh Sisan. Rekan kultivator Yao sungguh memiliki temperamen yang buruk. Suara Wang Ling dingin bergema dari kelteng. Jika kamu tidak memiliki hal menarik bagiku, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu. Wang Ling telah memasuki momen terobosan kritis saat ini, tetapi terganggu oleh wanita ini dan tidak akan bersikap segan. Yao Sisu dengan dingin bertanya kenapa tidak datang ke gunung kuno. Wang Ling bertanya kenapa aku harus datang. Yao Sisu terkejut, tidak tahu harus menjawab apa dan segera minta maaf atas kecerobohannya. Mengutarakan kepentingannya untuk meminta bantuan Wang Ling untuk menghancurkan batasan dan berjanji akan memberikan imbalan besar. Namun Wang Ling menolak ajakan dan tawarannya dengan beralasan tidak punya waktu. Yao Sisu sudah menebak Wang Ling tidak akan mudah untuk setuju. Jadi dia menawarkan memberikan Gio surgawi yang sangat besar, sehingga Wang Ling dapat melangkah maju ke tahap awal kekuasaan. Jika setuju, Yao Sisu akan memberikan cukup Gio surgawi untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Sisanya setelah urusan ini selesai. Wang Ling akhirnya membuka matanya karena godaan besar ini. Bertanya batasan macam apa itu. Yao Sisu segera memasuki kamp militer dan memberitahu Wang Ling bahwa dia tahu tentang gua Kaisar Surgawi. Dia juga akan membagi setengah harta karun di sana dan berharap Wang Ling akan ikut berpetualang. Tetapi di sana terdapat batasan yang jika diaktifkan akan menciptakan batasan roda berputar dengan total 18 segel pembatasan. Yao Sisu hanya bisa menerobos sampai 11 batasan, tapi dengan bantuanmu aku bisa menebus mereka semua. Wang Ling yang dipenuhi kehati-hatian akan mempertimbangkan dan akan memberikan jawaban 4 bulan dari sekarang. Yao Sisu menjadi marah mendengar jawabannya, tetapi tetap menahan emosi.
Dia berkata di gua darah ayahnya terdapat banyak gios surgawi dan akan memberikan Wang Ling tanda darah. Saat meninggalkan wilayah Laut Roh Iblis Timur dapat mengambilnya sendiri. Wang Ling mengangguk dan masih perlu mempertimbangkan ini selama 3 bulan. Yao Sisu menjadi sangat marah dan bergerak pergi. Wang Ling berkata, "Ya sudah, aku tidak akan menemanimu." Langkah Yao Sisu langsung terhenti, tarik nafas dalam-dalam dan menahan emosi di dalam hatinya. Dia segera mengeluarkan pil lilin, sembari berkata akan memberikannya jika pergi bersamanya dalam 3 hari. Ekspresi Wang Ling berubah melihat pil tersebut, menemukan deretan simbol halus terukir di pil, bahkan selaras dengan nafas dan detak jantung Yao Sisu. Wang Ling bertanya dengan nada serius, "Apa ini?" Yao Sisu berkata ini adalah pil jiwa darah. Tidak disarankan untuk dikonsumsi, melainkan meninggalkan jejak jiwa asalnya di atasnya sebagai koneksi sehingga dapat menghidupkannya kembali. Wang Ling segera mengambil pil jiwa darah karena sangat penasaran. Ketika memeriksanya, dia merasakan detak jantungnya selaras dengan simbol-simbol yang terukir di atas pil obat. Jelas frekuensi simbol bergantung pada siapa yang memegang pil ini. Wang Ling kemudian meminta gios surgawi, dan Yao Sisu segera melemparkan tas penyimpanan yang cukup bagi Wang Ling menerobos tingkat akhir transformasi jiwa. Yao Sisu dengan riang gembira akan pergi, tetapi sebelum pergi dia menyuruh Wang Ling menemuinya di Gunung Kuno 3 hari dari sekarang. Setelah wanita itu pergi, Wang Ling yang merasakan ada kejanggalan dan selalu bersikap hati-hati, segera memanggil Cao Yedou dan bertanya tentang leluhur darah. Cao Yedou menjelaskan leluhur darah sangat terkenal di planet Tianyun dan telah kalah 7 kali bertempur melawan Tianyunzi, tetapi setiap kalah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia kultivator terkuat nomor 3 setelah Ling Tianhao dan Tianyunzi. Lalu Wang Ling bertanya tentang pil jiwa darah. Cao Yedou berkata pil ini dapat melawan kehendak surga, sehingga dapat menghidupkan kembali seseorang yang telah login ke akhirat. Oleh karena itu, pil ini adalah pil nomor 1 di planet Tianyun dan hanya dimiliki oleh leluhur darah. Wang Ling segera menunjukkan pil jiwa darah yang membuat Cao Yedou sangat terkejut dan berkata, pil ini terdapat 3.614 simbol terukir di sana. Dia menyuruh Wang Ling meneteskan darahnya ke atas pil obat untuk mengidentifikasi. Wang Ling segera mengikuti instruksi dan saat darah jatuh ke pil, kilatan cahaya biru muncul. Hal ini membuat Cao Yedou menatap pil itu dipenuhi dengan keserakahan dan berpikir untuk merampasnya agar dapat tubuh baru. Wang Ling bertanya bagaimana Cao Yedou mengidentifikasi pil obat itu adalah palsu atau asli. Cao Yedou berkata setiap kultivator Tianyun mengetahuinya. Wang Ling merenung sebelum memasukkan Cao Yedou kembali ke bendera jiwa dan menyadari ini hanyalah skema leluhur darah. Terlebih lagi Wang Ling menyadari bahwa pil obat di tangannya palsu setelah diidentifikasi sendiri. Karena penipuan ini, Wang Ling akan membuat Yao Sisu membayar harganya. Tubuh Wang Ling kemudian memasuki tanah. Dia mulai berkultivasi dengan menyerap semua gios surgawi yang diberikan Yao Sisu. Tetapi energi spiritual surgawi yang terserap diakumulasikan menjadi kristal oleh Wang Ling. Seiring berjalannya waktu, 3 hari berlalu dalam penyerapan. Sementara Yao Sisu sudah menunggunya dan berpikir dia telah berubah pikiran. Tiba-tiba sinar cahaya melesat dari jauh dan jatuh di samping Yao Sisu. Itulah Wang Ling. Karena sudah datang, Yao Sisu mengeluarkan 7 patung darah yang segera mengambil 7 posisi. Yao Sisu membentuk segel dan menggambar simbol menggunakan darahnya sebelum ditekan ke tanah. Dengan itu patung-patung menyatu dengan tanah dan kekuatan misterius mengelilingi seluruh gunung kuno. Wang Ling menyebarkan indera ilahinya dan terkejut tidak dapat melihat dirinya sendiri.
Setelah formasi selesai, Yao Sisu mengeluarkan kompas darah dan mengikuti instruksinya. Ketika purnama bulan ungu bersinar, Wang Ling harus mengikutinya. Beberapa saat kemudian bulan purnama iblis ungu penuh terjadi dan cahaya ungu langsung menyebar, menutupi seluruh bumi dan langit. Segera setelah itu Yao Sisu bergerak menggunakan kompas darah yang menebus cahaya ungu diikuti Wang Ling. Dengan menerobos ruang dan waktu, dalam sekejap mereka berteleportasi ke tempat yang telah ditandai seperti jurus Hiraisi Nonjutsu. Wang Ling dan Yao Sisu muncul kembali di jalan setapak 10 kaki. Di depan mereka ada plafon seluas 1000 kaki. Wang Ling menganalisa bahwa plafon ini adalah binatang seperti naga yang terlalu besar untuk diperkirakan. Yao Sisu segera bermeditasi dan juga menyuruh Wang Ling memahami domainnya agar mendapat kualifikasi untuk berjalan di atas binatang terhormat. Beberapa saat kemudian cahaya keemasan melonjak dari kening Yao Sisu sebelum membuka matanya dan terlihat terukir 3 simbol dan tampak seperti immortal abadi ketika auranya menyebar. Hati Wang Ling bergetar hebat melihat perubahan ini, seperti pertama kali melihat Tao Sen. Ini adalah jejak jimat emas. Wang Ling kemudian bermeditasi, lepaskan domain hidup dan mati. Pikirannya akhirnya memasuki kondisi misterius, melihat berbagai sosok yang samar-samar mencoba untuk menyampaikan sesuatu padanya, tetapi tidak jelas. Dia akhirnya melihat sosok yang jelas. Wang Ling segera melepaskan segel kehidupan dari seni pembantaian surgawi, sehingga mendengar perkataan sosok yang memperkenalkan dirinya sebagai King Ling. Setelah itu Wang Ling membuka matanya ketika cahaya keemasan 6 simbol terpancar darinya. Yao Sisu sungguh terkejut. Wang Ling mendapatkan pemahaman yang cepat dan mendapatkan 6 simbol. Dengan demikian Wang Ling memperoleh kualifikasi untuk mengikuti ujian di rumah abadi King Ling. Tetapi Wang Ling masih penasaran apa sebenarnya simbol keemasan di mata Yao Sisu. Kemudian Wang Ling dan Yao Sisu melangkah menuju platform jalur naga terhormat. Di depan mereka terdapat patung batu raksasa yang mengeluarkan niat membunuh. Yao Sisu berkata ini segel pertama. Dia akan melangkah lebih dulu dan Wang Ling akan menghancurkan yang kedua. Setelah Wang Ling menyetujui instruksi, Yao Sisu melayang di udara ketika mengeluarkan giok darah yang segera berubah menjadi 3, melesat menuju patung batu dan hancur sebelum menyegel patung batu sampai tak bisa berkutik lagi. Singkat cerita, Wang Ling dan Yao Sisu bekerja sama menghancurkan atau menyegel patung-patung batu di sepanjang jalan. Wang Ling yang berhati-hati menemukan jejak jimat emas yang tersembunyi saat bertarung dengan patung-patung batu. Ketika dia mengalahkan patung-patung itu menggunakan teknik pembatasan, jejak jimat emas menyatu ke dalam tubuhnya dan memberikannya wawasan. Mereka akhirnya mencapai tingkat ke-12 dan tiba di pintu masuk gua Kaisar Abadi King Ling. Segera setelah itu hembusan angin menyebar dan sosok roh penjaga yang kuat muncul dengan megah. Roh penjaga berkata tidak ada yang bisa memasuki gua gurunya. Dia juga menegur Yao Sisu karena 3 kali menolak padanya, membiarkan mantra kebangkitan dan karena keturunannya. Kali ini gunakan mantra kebangkitanmu dan enyahlah dari sini sekarang sebelum kamu tidak punya kesempatan. Yao Sisu membungkuk dan memintanya untuk lewat dan memiliki gua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun agar tidak nganggur. Roh penjaga berkata, jika kamu dapat menahan 3 serangan dari pedangku, maka kamu memenuhi syarat. Apakah kalian berdua bersama atau terpisah? Yao Sisu berkata akan mengambil masing-masing 1 serangan dan serangan terakhir bekerja sama. Roh penjaga mengangkat jarinya yang diselimuti sinar cahaya keemasan di ujung jarinya. Orang pertama naik. Jika kamu dapat menahannya, hidup. Jika tidak, mati. Yao Sisu segera menyuruh Wang Ling sebagai orang pertama.
Namun Wang Ling menolak dengan beralasan perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Karena dia mengetahui tempat ini tidak memiliki 8 segel, melainkan hanya ada 12 dan melewati pintu ini adalah gua. Yao Sisu kemudian menjelaskan gua adalah milik surgawi tertentu. Leluhur darah memperoleh informasi dari Kaisar Iblis dan jika mundur mati. Oleh karena itu Wang Ling akhirnya melangkah maju dan roh penjaga segera mengeluarkan aura pedang naga emas hingga Wang Ling menerima tekanan luar biasa. Wang Ling dengan sekuat tenaga menggunakan seluruh kekuatannya, lepaskan transformasi iblis dan jari kematian. Di saat itu juga energi pedang emas melesat dan bertabrakan dengan jari kematian. Energi emas terus mengebor, menghancurkan jari raksasa dan menghantam tubuh Wang Ling sampai muntah darah dan terlempar ke tanah menciptakan lubang besar dan seketika Wang Ling terluka parah hingga tewas. Sebelum meninggal, Wang Ling berseru bahwa Yao Sisu sangat licik dan telah menipunya. Melihat kawah yang dalam di tanah dan merasakan aura Wang Ling hilang, Yao Sisu menyimpulkan bahwa Wang Ling memang telah tewas. Hal ini membuat Yao Sisu sangat gembira dan segera pergi untuk melawan 2 energi pedang tersisa. Sekarang apa yang dikatakan ayahnya tentang tidak menjalin hubungan buruk dengan Wang Ling benar-benar dilupakan oleh Yao Sisu. Dia berpikir bahwa status dan kultivasi Wang Ling tidak cukup untuk menjadi temannya. Faktanya Wang Ling hanya berpura-pura mati ketika energi pedang memasuki tubuhnya. Kristal energi spiritual surgawi meredam serangan tersebut dan menggunakan topi jerami untuk menghindari deteksi indera ilahi Yao Sisu. Kemudian roh penjaga membentuk naga emas sebagai serangan kedua, menerkam ke depan. Yao Sisu mengeluarkan banyak giok darah yang segera hancur, membentuk kabut darah dan menahan naga emas. Di bawah tekanan ini, Yao Sisu terdorong mundur dan berhasil memblokir serangan kedua. Serangan ketiga segera dibentuk oleh roh penjaga. Sinar cahaya melesat ke arah Yao Sisu. Di saat itu juga, Yao Sisu dipenuhi kegembiraan membentuk segel. Simbol darah dengan cepat terbentuk dan berbenturan dengan cahaya keemasan. Hingga akhirnya simbol darah hancur dan menghantam tubuh Yao Sisu sampai terlempar 30 kaki. Dia muntah darah dan sinar cahaya keemasan memasuki tubuhnya, merusak meridian dan dagingnya. Yao Sisu dengan cepat berkonsentrasi untuk menetralisir cahaya keemasan yang melonjak di tubuhnya menggunakan energi spiritual surgawi. Di saat paling kritis ini, Wang Ling melesat dari kawah dengan menggunakan topi jerami. Dia bergerak cepat ke arah Yao Sisu, 2 jarinya menyentuh keningnya, dan simbol kehidupan dibebankan ke kening tubuh Yao Sisu. Hal ini membuat Yao Sisu sangat terkejut diikuti muntah darah melihat Wang Ling masih hidup, dan tidak dapat bereaksi terhadap serangannya. Yao Sisu menggertakkan giginya dan berkata, "Wang Ling, kamu tercela." Wang Ling hanya tersenyum. Rekan kultivator Yao memberiku pil palsu dan menyembunyikan bahaya masuk ke sini. Aku hanya membalas dendam, tidak perlu memujiku begitu. Dikarenakan Yao Sisu telah meminum pil jiwa darah yang asli, dia pasti dibangkitkan di luar dan pasti juga akan datang untuk mencari masalah untuk Wang Ling. Oleh karena itu Wang Ling tidak membunuhnya dan hanya menyegel Yao Sisu, mencegahnya mati dan dengan demikian tidak dapat dibangkitkan, menjadikannya sandera dan terus-menerus menyiksanya. Setelah itu Wang Ling melangkah maju dan melakukan tindakan mesum. Masih harus dilihat apakah adegan-adegan ikonis dari novel akan diproduksi atau tidak.